Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di trip aku Fahri Amarullah. Hari ini hari Rabu tanggal 31 bulan Desember. Tebak besok hari apa? Besok hari Kamis dan tahun baru ya. Sekarang aku sudah di stasiun Kiara Condong, stasiun pemberangkatan untuk kereta api kelas ekonomi ke bawah ya di kota Bandung ini. Dan sekarang pagi-pagi banget, jam 4 pagi aku udah di sini. Aku pingin naik kereta api yang jalan di masa angkutan liburan Nataru yang bisa dibilang PRK-nya itu ngenes, yaitu kereta yang tujuan Kuto Harjo. Apalagi kalau nggak bukan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Akan diberangkatkan pada pukul 05.25 dan menempuh waktu perjalanan sekitar 7,5 jam ya hingga ke Kuto Harjo nanti. Nah, ini adalah edisi kedua trip Nataru aku. Yang pertama naik kereta api Parayangan fakultatif tadi. Aku istirahat di Bandung di stasiunnya sekitar 2 jaman, lanjut ke Kiara Condong, dan ini edisi keduanya. Naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Bagaimana perjalanan aku? Ikuti perjalanan aku sampai dengan ke Kuto Harjo nanti ya. Jangan di skip-skip. Ayo, cus kita masuk ke dalam. Oke, jadi ini untuk stasiun Kiara Condong. Di sini ada area kedatangan, di situ ada area keberangkatan. Untuk gerai retailnya nggak terlalu banyak ya. Ini parkirannya udah rame ya karena taksi mungkin. Di sini juga ada rel-rel gitu. Kayaknya ini bekas dulu ya, spur jalur, tapi nggak tahu deh. Ini pintu masuknya. Dan di sebelah sana ada gerai retail kayak Alfa Express. Terus apa lagi? Aku baru itu doang sih. Intinya memang gak terlalu ramai ya, nggak sepadat di Bandung. Ini kita langsung masuk aja yuk. Kita cus masuk ke Kiara Condong stasiunnya, area keberangkatan. BTW ini kursi tunggunya kok kayak kursi hajat nikahan gitu ya, yang merah-merah gini. Tuh. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja. Yuk kita masuk ke dalam area keberangkatan. Sekarang kita masuk. Enggak, ke arah bawah dulu. Print tiket kan? Enggak ke atas, lewat bawah. Lewat bawah ke kiri. Ini dia. Kuto Jaya Selatan tambahan dipersiapkan di jalur 5. Jalur 5 mah. Kita print tiket dulu yuk teman-teman. Ya, udah dapat ya boarding passnya. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Varian ekonomi 71A Kiara Condong Kuto Harjo. Kita langsung masuk aja ya. Setauku di Kiara Condong ini pasti udah ada face recognition, pasti ya, tuh ada pengenalan wajah. Nah, bisa nih. Tadi aku nggak pernah, cuma buat koleksi aja karena kan aku jarang-jarang juga ya naik kereta api tambahan di liburan Nataru ini. Yuk kita langsung masuk ya menggunakan face recognition. Yeay, udah bisa langsung mulus. Dia Kuto Jaya Selatan disiapkan di jalur 5. Ini deh keretanya kayaknya. Iya, ini jalur 5 bener. Tapi aku gak, sebelum naik aku mau nyari musola dulu. Aku mau sholat subuh dulu ya teman-teman, biar kita perjalanan tuh santai dan enak, nyaman. Udah melaksanakan kewajiban ya. Musola nih di sebelah sini. Nah, ini dia musolanya ketemu. Kita laksanain kewajiban dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, sudah melaksanakan kewajiban. Ini kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan sudah tersedia di jalur 5 ya teman-teman. Kita langsung aja menuju peron jalur 5. Kayaknya bakal menaiki Skybridge ya teman-teman. Dari sini aku baru pertama kali sih. Tapi penumpang rata-rata ke arah sini. Jadi kita ikutin aja lah. Kita ke arah sini nih. Nanti kita nanjak Skybridge. Terus nanti turun lagi. Terus Kiara Condong ini terkenal dengan Skybridge-nya itu nggak pakai eskalator ya teman-teman. Ciri khas Skybridge stasiun Kiara Condong yang sering dikeluhkan ya, nggak pakai eskalator tapi manual naik. Tinggi ini juga. Semangat, masih banyak trip. Akhirnya finally tiba juga di peron 5.
Sekian panjang kita menempuh perjalanan. Oh, nah ini kita sudah sampai. Aduh, kita langsung ke arah sini teman-teman, ke arah belakang kita. Ini dia Kuto Jaya Selatan Tambahan. Kita lihat dulu angkanya. Aku di nomor 1. Oh ya, sini dah. Benar. Aduh. Nomor 1 AB. Nice. Sebelah sini. Gak apa-apa paling depan. Yang penting ke belakang bisa back riding. Apa nih? Di jalur 6 katanya ada Mutiara Selatan. Bakal masuk. Mutiara Selatan ini melayani kelas ekonomi premium dan juga eksekutif stainless steel ya teman-teman. Rutenya dari Surabaya Gubeng menuju Bandung. Berangkatnya malam, nyampainya pagi ya. Emang cocok buat jadiin kereta tidur sih. Mutiara Selatan. Kita maju ke depan ya, kita lihat untuk lokomotif dinasnya. Menggunakan CC203 ya teman-teman. Untuk lokomotif dinasnya adalah CC203 9801 PWT Squad. Kalau kata Mas Garda PWT Squad ya teman-teman, lokomotif dinasnya yang akan menarik kereta api Kuto Jaya Selatan pada hari ini. Ini berisik, ada pembangkit, ada 2 lokomotif. Oke, udah puas lihat lokomotif. Ini kita balik lagi ke ekonomi 7 aja ya. Ini Mutiara Selatannya diberangkatkan menuju Bandung tujuan akhirnya. Udah nggak jauh lagi kok. Palingan cuma lewat Cikudapate terus langsung Bandung. Hujan dari Jakarta sampai Bandung rata ya teman-teman. Aku masih ngerasain gerimisnya gitu loh. Yaudah kita review dulu untuk ekonomi 7 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan pada hari ini. Untuk kode sarananya itu ada K3099505 milik Depo Induk KTA. K3 artinya kereta kelas ekonomi, 0 tanpa penggerak atau tarik lokomotif, buatan dinas tahun 1995, nomor urut kelima milik Depo Kutoarjo. Ada CTS-nya sebesar sekian, tegangan statisnya ya. Lalu ada BK-nya itu 29.000,2 ton ya. MD-nya itu mulai dinas pada tanggal 25 bulan 2 tahun 95 P24 MRI ya. Perawatan 2 tahunan. Terus P48 YAD adalah pemeliharaan 4 tahunan yang akan datang ya pada tanggal segitu, tapi ketutupan sih. Di sebelah sini ada tabel percontengan untuk membuktikan bahwa kereta ini telah dimodifikasi baik dari segi interior maupun eksteriornya yang dilihat dari segi infrastrukturnya. Nah, di sini ada juga sebuah kode trainmark artinya bisa melaju sampai dengan kecepatan 100 km per jam maksimal rangkaian ini. Beratnya adalah 37 ton menggunakan jenis bogi roda K5. Tapi setahuku kalau Kuto Jaya Selatan ini kan PRK-nya agak ngenes ya. Ada momen silang susulnya, kayaknya kecepatannya cuma di batas 90 aja deh, nggak sampai 100 juga. Nah, ini kok ada yang nanya ini apa? Ini adalah semboyan 21 teman-teman. Ketika harinya itu gelap menggunakan lampu yang ada sebelah sini, tapi kalau harinya terang itu menggunakan papan berwarna merah yang ada di sebelah situ. Itu ya teman-teman penjelasannya untuk kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini. Yang dari eksteriornya dulu ya. Interior dan fasilitasnya di kelas ekonomi Kuto Jaya Selatan tambahan ini adalah kursinya ini berhadapan ya. 106 tempat duduk, adu dengkul. 180 derajat. ada kantung plastik untuk membuang sampah, cup holder yang ada 3 untuk menaruh botol atau minum Tupperware. Stop kontaknya ada 2 di sebelah sini untuk mencas HP, laptop ataupun gadget kalian. Ada juga tambah earphone juga bisa ya. Tirai bila kalian kepanasan tinggal ditarik.
Lalu oh ya, dan juga di sebelah sini ada gantungannya juga ya teman-teman. Lalu di atas sebelah sini ada rak bagasi untuk menyimpan barang-barang penumpang. AC-nya menggunakan AC split sebanyak 6 buah teman-teman. Ada pewangi ruangannya juga. Oke lah, kira-kira seperti itu teman-teman. Untuk toilet di kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini, interior dan fasilitasnya adalah ini kloset jongkok ya. Yang di depan aku udah cek itu kloset duduk. Ini kita coba lihat aja ya. Kloset jongkok. Ya, seperti ini teman-teman. Ada mini wastafel. Coba kita cek dulu airnya sebelum jalan. Oke, jalan. Tabung sabun, tisu, tombol flash, kloset jongkok. Hand grip pegangan, jet shower, tong sampah, jendelanya bisa dibuka dong, bisa back riding. Ada gantungan pewangi ruangan. Terus apa lagi ya? Udah sih, kacanya yang sebelah sini. Ada blower juga sebelah sini. Oke teman-teman, sekarang aku akan menjelaskan tentang kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan adalah kereta api yang resminya itu dijalankan reguler saat masa liburan holiday saja. Misalnya saat lebaran atau enggak Nataru seperti ini ya. Untuk harga tiketnya dulu itu kayaknya disubsidi ya, tapi kalau sekarang nggak tahu sih ini masih masuk subsidi atau enggak. Harganya yang aku dapat itu sekitar 140.000 ya. Dengan layanan seperti ini ya mau komplain apa ya, 106 tempat duduk kita nggak berhak komplain sih pastinya. Terus juga kereta api Kuto Jaya Selatan ini setiap holidaynya, setiap PRK-nya atau itu selalu PRK-nya memiliki PRK yang ngenes, ada silang susulnya. Nah ini yang bikin seru dari perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan teman-teman. Aku sih overall nggak sabar sih menikmati perjalanan hari ini. Aku bakal sebisa mungkin usahain nggak lewatin momen apapun ya. Walaupun aku kayaknya belum tidur cukup pulas dari parayangan fakultatif tadi, tapi aku akan usahain semoga vlognya bisa maksimal ya. Lalu juga kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini pemberangkatannya masing-masing dari Kiara Condong dan juga Kutoarjo itu masing-masing satu kali. Pagi dari Kiara Condong, malamnya itu dari Kutoarjo teman-teman. Untuk stand formasi rangkaiannya itu di paling depan tadi ada lokomotif, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, sampai 3, lalu ada kereta makan yang sekaligus berfungsi sebagai kereta pembangkit, lalu ada kereta ekonomi 4, 5, 6, sampai dengan 7 ya. Di belakang 7 itu udah nggak ada kereta lagi, jadi ibarat kita itu bisa back riding ya teman-teman, kosong melompong. Teman beruntungnya, tapi nggak tahu sih ini beruntung apa enggak. Kebetulan ini pemberangkatan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini bisa dibilang perjalanannya tuh sebelum sunrise ya. Tapi sana udah mulai kelihatan. Mungkin setelah jalan nanti bakal lebih kelihatan lagi. Semoga tidak ketutupan awan mendung ya, bisa lebih syahdu nanti saat perjalanan. Dan juga ini kereta api Kuto Jaya Selatan, ini kan aku jalan tanggal 31 Desember ya. Ini aku lihat di ekonomi 7 tuh nggak rame-rame banget, palingan bisa dihitung jari lah penumpangnya. Dan semoga itu benar-benar terjadi ya, karena kalau rame vlognya nanti gak enak, apalagi ekonomi 106 ya. Enakan kalau sepi itu bisa leluasa ngevlognya dan bisa maksimal. Ini sekarang jam 15.14 ya, kurang lebih ya 11 sampai 10 menit lagi lah akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini. Yang kami hormati, sesaat lagi kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan akan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong menuju stasiun akhir Kutoarjo dengan pemberhentian di stasiun Rancaikek, Leles, Karangsari, Cibatu, Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Sidareja, Maos, Kroya, Sumpiu, Gombong, Karanganyar, Kebumen, Kutowinangun, dan Kutoarjo. Terima kasih. Udah amanin makanan, menu yang mungkin aku bisa dibilang aku incer ya, karena aku belum pernah nyobain. Ini langsung ke kereta makan aku beli nasi telur kulit crispy ya, karena aku sering lihat youtuber nge-review makanan ini dan aku kayak mau gitu jadi ngiler. Ya udahlah. Nggak tahu tuh ada apaan, ada rame-rame. Kita lanjut aja ke ekonomi 7. Ini harga 33.000 ya by the way. Nanti kita makannya nanti ya. Kita balik ke ekonomi 7. Wey, udah agak terang tapi agak mendung. Berapa menit lagi ya? Aduh, nggak bisa balik jam, nanti makanannya tumpah malah.
Bismillahirrahmanirrahim. Pukul 05.24 awal 1 menit. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Perjalanan hari ini akan menempuh sekitar 7 jam dan 30 menit lebih. Dengan pemberhentian itu banyak ya, sekitar 16 stasiun berhenti untuk naik turun penumpang, disilang dan juga disusul ya teman-teman. Excited banget perjalanan kali ini. Menjadi pemberangkatan pertama kereta api jarak jauh di stasiun Kiara Condong ini ya, kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Awal 1 menit perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan diberangkatkan dari stasiun Kiara Condong. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar dan terkendali sampai dengan ke Kutoarjo ya. Untuk situasi kabin di ekonomi 7 masih sepi banget ya teman-teman. Ya, masih sepi banget. Karena aku cek di KAI Akses, di Akses by KAI pun tiket yang terjual itu nggak semua. Dalam ekonomi 7 bisa dihitung jari penumpangnya. Jadi baguslah penumpangnya sepi. Jadi vlognya insya Allah bisa maksimal. Dan pada pukul 05.38 awal 1 menit deh kayaknya, kita telah tiba di stasiun Rancaekek. Nah ini pemberhentian normal ya, karena memang kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan melayani pemberhentian di stasiun ini untuk mengakomodir penumpang yang nggak bisa ke Kiara Condong pagi-pagi buta seperti subuh ya. Mungkin bisa dialihkan lewat stasiun sini. Berhentinya nggak lama-lama, sekitar 1 atau 2 menit doang sih, langsung diberangkatkan lagi. Kita masuk aja yuk. Melintas stasiun Cicalengka. Dan ini di depan kita adalah kereta api lokal Bandung Raya ya teman-teman. Melintasnya pada pukul 05.50. Habis ini setelah stasiun Cicalengka kita akan masuk ke jalur single track ya. Dari tadi dari Kiara Condong menuju Cicalengka itu jalurnya double track, dan dari Cicalengka hingga Kroya nanti jalurnya ini single track, makanya ada persilangan juga ya teman-teman. Melintas stasiun Nagrek, dan di sini kita bertemu kereta api lokal Garut Cibatuan. Ini yang dari Cibatu kali ya, menuju pada Larang mungkin. Pada pukul 06.22 ya, kita telah tiba di stasiun Leles. Ini kalau nggak salah kita harusnya bersilang Kahuripan ya di sini teman-teman. Oh ini mohon maaf banget ya kalau misalnya vlognya ini aku jarang shoot, karena aku lebih mau perbanyak istirahat. Soalnya kepala ini juga udah mulai agak pening ya, sebab semalam itu istirahatnya nggak cukup baik. Ya, masuk di jalur 1 kereta api Kahuripan dari stasiun Blitar, tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Kita bersilang Kahuripan ya teman-teman.
kita berhenti di Leles udah hampir 20 menitan. Aku pikir kita bersilang Kahuripan doang, ternyata silangan untuk bersama kereta api lokal Garut Cibatuan yang dari Cibatu ke Padalarang. Tadi berarti ralat ya yang ketemu di Nagrek itu dari Garut ke Purwakarta ya. Dan ini kita ketemu yang menuju arah Cibatuan menuju Padalarang. Ternyata berpindah ke Leles. Nah, mengakibatkan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini bersilang 2 kali dan berhentinya lama banget, teman-teman. Nanti di Karangsari berarti tinggal silang Cikuray saja. Itu penumpangnya rame banget tuh. Soalnya lokal sih. Nah, tuh. Apa yang kurasain teman-teman, bener firasat aku. Di Leles kita ditahan hampir 30 menit untuk bersilang 3 kereta sekaligus, Kahuripan, lokal Garut Cibatuan dan juga Cikuray. Harusnya lokal Garut Cibatuan dan juga Cikuray itu kita silang di Karangsari teman-teman, tapi ini kita semua dilibas di Leles. Akhirnya kereta api Kuto Jaya Selatan berhenti lama di stasiun Leles. 30 menit lebih loh ini. Luar biasa. Tapi nanti mungkin sebagai gantinya di stasiun Leles kita bakal berhentinya cepet banget. Di stasiun Leles, di stasiun Karangsari maksudnya. Semoga bisa ngajar aja ya keterlambatannya. Soalnya kan ini kalau sesuai PRK kita bakal disusul 4 kali. Kalau nanti penyusulannya nggak dapet ya kurang seru kayaknya ya. Tapi kita udah sampai sini aja kita udah disilang 3 kali teman-teman. Masih di depan ada Serayu, masih ada juga Lodaya teman-teman. Wah, banyak sekali. Jadi teman-teman, perkara tadi ya yang awalnya itu kereta api Kahuripan mengalami keterlambatan masuk stasiun Leles, itu seharusnya kita yang menyilang Kahuripan, bukan kita bersilang ya. Tapi ini karena Kahuripannya telat, kita akhirnya tunggu bersilang kereta api Kahuripan, dan juga efeknya ke belakang kita harus nunggu 2 kereta lagi, yaitu kereta api lokal Garut Cibatuan dan juga Cikuray yang ini mau masuk nih. Luar biasa, di Leles 30 menitan disilang 3 kereta sekaligus. Haha. Kereta api Cikuray dari stasiun Garut tujuan stasiun Jakarta Pasar Senen. Ekonominya nih random banget ya, campur-campur. Ada ekonomi modifikasi yang kursi 32, ada ekonomi new image, dan juga ada ekonomi premium stainless steel generasi pertama. Pukul 06.58 kita diberangkatkan dari stasiun Leles. Berhenti kurang lebih 35 sampai 36 menit teman-teman. Berarti di Karangsari kita tidak ada bersilang lagi ya, sudah libas semua di stasiun Leles. 3 kali bersilang. Oke teman-teman, tadi karena pas sebelum jalan aku udah beli nih kuliner kereta, yaitu nasi telur kulit crispy. Ini harganya 33.000. Jadi dalam isiannya itu ada telur,
ada telur, ada kulit crispy-nya, ada sambal bawang ya sepertinya, lalu ada nasi putih dan juga alat makannya. 33.000. Ini menunya juga jarang ya, kita coba lah. Jangan nasi goreng mulu atau apa gitu ya. Kita makan dulu ya. Ini untuk sarapan. Lumayan untuk mengatasi rasa pening juga ya dalam kepala nih. Semoga bisa terobati dan teratasi dengan baik. Pukul 08.30 kereta api Kuto Selatan telah tiba di stasiun Tasikmalaya. Udah mau berangkat lagi nih. Cepet loh. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah diberangkatkan dari stasiun Tasikmalaya. Jadi tadi tuh setelah stasiun Leles, aku tertidur karena aku emang kepalanya tuh agak pusing ya, agak pening. Aku memutuskan untuk istirahat dan sampai dengan Tasikmalaya ini lumayan dapat waktu istirahat sekitar 1 hingga 2 jam. Itu sangat berguna banget teman-teman. Dan sekarang udah agak enakan, alhamdulillah. Semoga kita bisa melanjutkan trip ini ya dengan selamat. Tadi mohon maaf banget berarti skip dari Petak Leles sampai dengan Tasikmalaya ya, kayak Cipende tadi tuh kayaknya skip deh. Mohon maaf banget ya teman-teman. Pukul 8.53 kita diberangkatkan dari stasiun Ciamis. Di Ciamis ini hampir semua kereta itu berhenti ya. Tapi aku nggak tahu sih Wilis, Turangga berhenti nggak ya? Masih berhenti nggak ya? Mungkin yang tahu boleh jawab di kolom komentar ya. Berarti yang selanjutnya stasiun Banjar. Banjar. Pukul berapa ini? 01:11. Kita persiapan masuk stasiun Banjar. Adalah stasiun ujung daerah operasi Dok 2 ya. Setelah ini kalau nggak salah, kalau sudah melewati stasiun Langen itu kita sudah masuk daerah operasi 5 ya. Stasiun Banjar. You know what? Wih, Banjar. Sudah lama tidak kita ke Banjar. Banjar berada di ketinggian 32 meter di atas permukaan air laut. Di sini kita normal akan menunggu bersilang dengan kereta api Serayu dari Purwokerto tujuan akhir Jakarta Pasar Senen. Kita tunggu ya kereta api Serayu datang. Stasiun Banjar ini menjadi stasiun terminus untuk pemberangkatan dan kedatangan kereta api Pangandaran ya teman-teman. Kereta api Pangandaran adalah kereta api yang beroperasi start mulanya itu dari stasiun ini. Apa itu terminus? Terminus adalah kereta api yang start mulanya itu berada dari sini ya teman-teman. Dan kereta api Pangandaran itu memiliki 3 kelas bahkan. Ada kelas premium, ekonomi, eksekutif, dan juga panoramik. Panoramiknya udah terbaru, udah panoramik yang generasi 3 ya kalau nggak salah disebutnya tuh. Nanti kita coba tuh lain kali. Aku juga pengen keluar ke Banjar gitu. Pengen naik Pangandaran juga gitu. Jalan-jalan di kota Banjar. Boleh lah, next time ya. Kita coba. Kita tengok ke sebelahnya. Ke arah kiri. Ada apa di sini? Oh, ada kereta MTT ya, kayak kereta penolong seperti itu. Lagi dibersihin tuh. Dia standby di stasiun Banjar. Banjar ini berarti memiliki peronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 teman-teman. Memiliki 6 peron, tapi yang beroperasi itu sepertinya hanya 4.
karena ada lampu semboyannya itu hanya 4 peron, sementara 5-6-nya itu jalur spur simpan kayaknya. Ada Serayu, kita lihat yuk. Ini dia Serayu. Nah, di Banjar ini juga terjadi pergantian masinis dan asisten masinis ya teman-teman. Ini pada bersiap-siap tuh. Serayu dari Purwokerto tujuan Pasar Senen. Diberangkatkan dari stasiun Banjar tadi pada pukul 09:20 ya teman-teman. Aduh, nggak tahu deh ini kehitungnya udah on time, terlambat atau gimana ya. Nanti aku kasih itu aja deh, ringkasan akhir kalau nanti tiba stasiun Kutoharjo akhir itu tepat atau enggak gitu. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan harga tiket berapa yang aku dapatkan untuk naik kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan ini. Yang pertama, emang tarifnya ini kayaknya fit ya, kayak fix gitu loh. Aku dapat harga tiket 140.000 dan saat aku lihat ada promo yang masa libur Nataru ini, kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan ini tidak mendapatkan promo teman-teman. Jadi harganya tetap 140.000. Aku nggak tahu itu harga subsidi atau harga komersil ya, tapi mungkin subsidi ya harusnya, karena kereta ini kan juga secara garis besarnya menggunakan ekonomi 106 tempat duduk, ekonomi yang biasanya dipakai oleh kereta-kereta PSO ya. Jadi biasanya harganya itu mengandung subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan ini juga yang aku lihat dari pangsa pasar peminatnya ini lumayan juga sih teman-teman. Walaupun iya, emang di kereta ekonomi tujuan aku sampai dengan saat ini berangkat Banjar ya, cuma terisi 4 orang, termasuk dengan aku dan mamaku. Sepi banget ya emang. Tapi mungkin kalau di ekonomi depan seperti 1, 2, dan 3 itu lebih ramai teman-teman, karena aku lihat di akses by KAI peminatnya lebih banyak di gerbong ekonomi depan. Aku sengaja milih paling belakang karena aku tahu ini kan jalurnya lintas Bandung, keretanya bakal berkelok-kelok dong. Aku mau lihat Tiber dari belakangnya supaya dapat bird angle yang pas. Nah, pilihan aku tepat, sepi di belakang dan aku bisa leluasa ngevlognya. Mantap. Pukul 9:51, kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan diberangkatkan dari stasiun Sidareja, berhenti sekitar 4-3 menit saja. Dan bagi teman-teman yang rumahnya dekat Sidareja, dekat Cipari, dekat Lebeng ya bisa dibilang, bisa mengakomodir naik turun penumpang aktivitas menggunakan transportasi kereta api melalui stasiun Sidareja ini ya, ataupun bisa juga melalui stasiun Maos ya. Tapi stasiun Maos itu kan lebih dekatnya mungkin ke arah Cilacap ya. Tapi kalau pingin dari 2 opsional itu dipersilahkan, ada stasiun Sidareja dan juga stasiun Maos. Sama-sama udah masuk daerah operasi 25 ya. Pada pukul 10:19 kita telah tiba di stasiun Lebeng. Stasiun Lebeng ya. Di sini kita tunggu bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo tujuan akhir stasiun Bandung. Di sana menunjukkan semboyan 5 aspek hijau jalur aman. Persiapan kereta api Lodaya melintas langsung di stasiun Lebeng. Nggak tahu ya puncak kecepatan di sini berapa. Kita lihat aja nanti Lodaya ini ngebut apa enggak. Perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan Tambahan
telah diberangkatkan dari stasiun Lebong. Nah, di stasiun Lebong tadi kita bersilang dengan kereta api Lodaya dari stasiun Solo Balapan tujuan akhir stasiun Bandung. Itu menjadi persilangan terakhir kita di jalur single track dari Cicalengka hingga Kroya nanti ya. Dan dari Kroya hingga Kutoarjo nanti kita akan menyaksikan momen selanjutnya, yaitu momen penyusulan. Sudah tidak ada momen persilangan karena jalurnya sudah double track, tapi kereta api Kuto Jaya Selatan ini akan mengalami lumayan banyak penyusulan dikarenakan nomornya ini yang masih 7 ribuan ya, jadi tidak terlalu kuat. Akan digempur oleh ada kereta Argo dan kereta Satwa juga nanti. Sekarang persilangan sudah selesai, kita tunggu momen penyusulannya nanti ya, sekitaran Kroya hingga ke Kutoarjo nanti. Kalau rencana palingan ada 3 atau 4 kereta yang akan menyusul kita. Diberangkatkan pada pukul 10.38 dari stasiun Maos, dan ini kita kalau lewat stasiun Maos sudah pasti kita melihat depo Pertamina ya, tanker-tanker besar, karena memang khususnya Pertamina berada di daerah sini ya, seperti kereta ketel semua naik turun muatannya itu berada di sini teman-teman. Banyak sekali rutenya, ada yang ke Madiun, ada yang ke Malang Kota Lama, ada yang ke Tegal, pokoknya banyak. Ini kita masih terus lurus menuju ke arah Kroya. Masih single track. Nanti kalau udah Kroya udah double track lah, udah pasti. Jalur penghubung lintas selatan, mana mungkin single track. Kita telah tiba di percabangan Kroya teman-teman, yang jalur dari arah sebelah kanan yang teman-teman lihat itu dari arah Purwokerto ya. Yang kita lalui ini dari arah Bandung. Kalau sudah lewatin percabangan, berarti sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kroya. Waktu menunjukkan pada pukul 10:50 atau tepat waktu. Luar biasa. Dari ketinggalan atau terlambat 30 menit bisa mengejar keterlambatan ya menjadi tepat waktu. Emang luar biasa. Kantong waktunya banyak nih, Kuto Jaya Selatan tambahan. Pukul 10.50 kita telah tiba di stasiun Kroya. Wow, kereta apa ini? Ada 2 puong. Yang ini Kamandaka ke Cilacap kah? Mungkin sepertinya. Pergerakan penumpang yang turun, kedengaran gak ya? Ada puong. Ramai teman-teman. Ini berangkat kah? Oh, sebelahnya berangkat kayaknya. Oh, sebelah sana kereta BBM ya, agak mau tanker sepertinya ke Maus atau enggak ke Tegal. Berangkat stasiun Kroya pada pukul 10:57. Masih penasaran kereta apa ya? Ekonomi New Generation. Kamandaka enggak sih teman-teman? Ya dong, benar pasti. Kamandaka Semarang Tawang Cilacap. Hah? Kroya. Pemberhentian selanjutnya stasiun Sumpiyuh. Teman-teman, pada pukul 11:09 kita telah tiba di stasiun Sumpiyuh. Jadwalnya di sini naik turun penumpang berhenti sekitar 15-19 menit untuk disusul pertamanya dengan kereta api Lodaya. Persiapan ini di jalur 3 ada Kuto Jaya Selatan. Jadi Kuto Jaya reguler dan Kuto Jaya tambahan ini bertemu di stasiun Sumpiyuh ya. Haha.
teman-teman, sorry. Ternyata di Sumpiyuk itu disusul oleh kereta api Argo Semeru dulu ya. Mungkin Lodaya nanti di Karanganyar ya. Nah, ini jadi persiapan nih kereta api Argo Semeru mau melintas langsung. Di sini kalau nggak salah top speed ya, bisa 120 km per jam. Masuki terowongan hijau. Pada pukul 11.42 kita telah tiba di stasiun Karanganyar. Lumayan banyak nih yang turun. Emang daerah kayak Kebumen, Gombong itu banyak penumpang yang turun memanfaatkan tarif eceran di kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini ya teman-teman. Jalur 2 spur hijau aspek aman semboyan 5, jalur 3 juga semboyan 5 aspek aman. Jalur 2 itu melintas Joglo Smarkerto, jalur 3 itu melintas kereta api Lodaya. Dua kereta api melintas langsung teman-teman. Pada pukul 12.08 kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah tiba di stasiun Kebumen. Ini penumpang apa ya? Penumpang Bangunkarta apa? Jam segini soalnya jam-jamnya Bangunkarta. Kita lihat ya, bener Bangunkarta atau kereta lain. Pukul 12.10 keberangkatan Kuto Jaya Selatan tambahan diiringi dengan kedatangan Bangunkarta dari Jombang tujuan Jakarta Pasar Senen. Stasiun Kuto Winangun 12:19.
tempat penyusulan ketiga kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Kalau sepengetahuan aku nggak banyak ya kereta api yang berhenti di stasiun Kuto Kuto Winangun ya ini. Bukan Karanganyar, Kuto Winangun ini. Mungkin hanya beberapa saja. Seperti Saunggali yang kereta-kereta khususnya 25 ya. Wow, sana. Aspek hijau melintas langsung juga. Ini masih merah. Berarti ada yang langsung tuh dari arah timur. Kita lihat kereta apa ya? Rame ya. Kalau di sini mah udah double track rame. Nggak kayak tadi single track itu kayak masih agak sepi gitu kan. Jalur 3 dari arah timur. Berjalan langsung kereta api Surabaya Jakarta angkatan pagi tujuan Pasar Senen. Kereta api Gaya Baru Malam Selatan. Ya, itu dia kereta api Gaya Baru Malam Selatan yang jalannya pada pagi hari ya. Nah, walaupun ada nama malamnya. Harga tiketnya juga lumayan ya teman-teman, ada di angka 500 hingga 600 ribuan. Oke, selanjutnya kita silakan untuk menunggu lagi sang raja jalur selatan kereta api Argo Wilis. Kita akan menunggu lagi di stasiun Kuto Winangun. Aspek sudah 95, aspek hijau, jalur aman, steril. Apakah Argo Wilis akan ngebut di sini? Kita lihat. Wih, gokil, ngebut banget tuh Raja Selatan Argo Wilis. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan telah diberangkatkan dari stasiun Kuto Winangun. Satu stasiun pemberhentian lagi yaitu stasiun Perembun yang akan disusul oleh kereta api Saunggalia. Sebelum sampai situ aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam mengenai naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan pada hari ini. Kereta api Kuto Jaya Selatan adalah kereta api reguler yang dijalankan di masa liburan angkutan Nataruh, atau bisa disebut juga statusnya fakultatif ya, yang memiliki rute dari stasiun Kiara Condong, Bandung menuju Kuto Warjo. Waktu durasinya mencapai 7,5 jam, nggak seperti kereta biasanya ya, yang 5 atau 6 jam saja. Ini kenapa lama? Karena banyak sekali momen di kereta api ini teman-teman. Mulai dari jalur Cicalengka hingga Kroya kita akan banyak bersilang. Dari Kroya hingga Kutoarjo kita akan mendapatkan momen penyusulan dan juga momen papasan. Jadi ibarat naik nih papasan lagi kan. Ibarat kalau naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini memang kita dapat banyak momen banget, perjalanan itu menyenangkan teman-teman. Terus menurut aku dari segi suspensi suara ekonomi 5 9505 nomor sarananya ini enak menurut aku teman-teman. Walaupun ini terkesan kereta yang sering dihujat, tapi kalau dalam keadaan sepi ini sangat berguna ya. Aku bahkan tadi tiduran di kursi 3 itu kayak sleeper teman-teman, enak banget bisa tidur aku. Dan juga ini kondisi penumpang. Selamat siang rekan-rekan yang Perembun. kami hormati. Sesaat lagi perjalanan Anda akan tiba di stasiun Perembun dan berhenti di stasiun Perembun. Untuk kondisi ekonomi 7 mau mendekati stasiun Kutoarjo kosong full, cuma aku sama mamaku, gak ada orang lain nih, benar-benar kosong, tinggal aku dan mamaku sampai ke Kutoarjo. Tadi penumpang pertamanya turun di Tasik, lalu Banjar, lalu ada juga yang turun di Maos, turun juga di Gombong, dan sekarang yang full trip sampai ke Kutoarjo cuma aku dan mamaku. Jadi kayak gerbong rasa private ya. Dari segi peredam suara masih nggak banget, masih kurang banget menurut aku kereta ekonomi kayak gini. Dari segi empuk kursi ya sebenarnya kursinya empuk-empuk aja, tapi ya memang
tegak gitu ya, 180 derajat. Ya ada harga ada rupa sih teman-teman, nggak bisa kita komplain juga. Overall perjalanan hari ini menyenangkan buat aku, banyak momen dan alhamdulillah dapat kerekam semua ya. Aku sebelum minta maaf tadi dari berangkat Leles sampai Tasik itu aku sempat ketiduran karena memang kepala aku agak pening ya. Tapi alhamdulillah setelah itu udah nggak lagi dan aku bisa lanjut ngevlog dengan maksimal. Oke lah teman-teman, kira-kira segitu pesan dan kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Silakan bagi teman-teman ingin mencoba naik Kuto Jaya Selatan tambahan cuma sampai tanggal 5 ya. Mungkin ingin merasakan sensasinya melihat banyak kereta api, momen dapat panen banyak kereta api ya. Silakan coba kereta api ini. Sesaat lagi kita akan berhenti stasiun Prembun ya. Kita akan disusul Saung Gali. Di situ lewatin stasiun Butuh dan stasiun akhirnya kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. 12.38 tiba stasiun Prembun. Stasiun kecil, bahkan kereta jarak jauh kayaknya nggak ada yang berhenti di sini loh teman-teman. Selamat datang di stasiun Prembun. Ampun ya teman-teman, padahal 2 petak lagi yaitu stasiun Prembun, stasiun Butuh dan stasiun Kutoarjo. Kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan ini masih harus disusul oleh kereta api Saung Gali. Padahal Saung Gali itu pemberangkatannya jauh banget dan tujuan akhirnya juga Kutoarjo, tapi masih harus disusul. Padahal sama-sama relasinya. Tapi ya udahlah, emang dia kecepatannya 120, kita hanya 90 ya teman-teman. Jadi nggak bisa komplain lah. BTW ini ada jam-jam mepet Taksaka juga nih. Tapi nggak tahu deh, susul Saung Gali doang apa sekalian Taksaka. Nggak tahu, kita lihat aja ya nanti. Atau Taksaka yang dari Jogja ya, papasan kali. Nggak tahu sih, kita lihat aja nanti deh. Kereta api Saung Gali itu biasanya lokomotifnya Sprinter ya teman-teman. Jadi memang jadwalnya itu di GAPK 2025 ini bertambah jadi 3 kali sehari. Jadi bisa dibilang dia itu 6 kali PP teman-teman. Gokil emang. Rangkaian capek, kecepatannya digas terus digaspol 120 km per jam. Oke, kita tunggu ya kereta api Saung Gali melintas di stasiun Prembun. Saung Gali yang kecepatannya jadi 120 di 6 kali PP. Teman-teman, sepertinya benar deh firasat aku. Di sini juga sekalian disusul oleh kereta api Taksaka. Berarti total Kiara Condong Kutoarjo 5 kali susul nih. Gokil. Di belakang Saung Gali itu kan ada Taksaka ya. Berarti bener kayaknya disusul Taksaka nih. Soalnya kok ini Saung Gali udah lewat kok nggak jalan-jalan gitu. Kita lihat aja ya nanti Taksaka benar-benar melintas atau tidak. Kalau benar-benar, wah gokil sih, gila. Perjalanan ini seru banget. Walaupun capek tapi yang penting dapat momen. Seru itu. Kereta api Taksaka melintas langsung stasiun Prembun, ngebut banget, menyusul kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Akhirnya teman-teman, penderitaan ini bukan penderitaan sih, momen ya. Momen ini akhirnya berakhir juga. 5 kali silang, 5 kali susul. Mantap, seru banget. PRK perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. Kita balik ya. Jangan lupa tutup.
Mohon untuk periksa kembali barang-barang bawaan Anda dalam satu yang tersimpan maupun terbuka. Akses pintu dalam turun dari kereta nanti kami siapkan pintu sebelah kiri dari arah jalannya kereta. Mohon jangan tergesa-gesa membuka pintu bordes. Tunggu kereta betul-betul berhenti sempurna di stasiun Kutoarjo. Pukul 13:12 tiba di stasiun Kutoarjo. Nyebrang kereta api Saunggali ya teman-teman. Iya. Terima kasih Kuto Jaya Selatan. Welcome to Kutoarjo. Kita nyebrang. Setelah kita menuju pintu keluar. Sekedar informasi, ini perjalanan aku berlanjut naik kereta api Fajar Utama Jogja tarif khusus ya, ke Yogyakarta. Masuk lagi aja mah. Masuk lagi terjauh lagi ke sini udah lewat ke situ. Teman, kira-kira segitu vlog yang bisa aku sampaikan. Naik kereta api Kuto Jaya Selatan tambahan. PRK yang luar biasa ya, PRK-nya ngenes banget. 5 kali susul, 5 kali silang, luar biasa. Perjalanan yang excited banget ya. Hari ini aku happy banget karena banyak momen. Oke lah teman-teman, terima kasih udah menonton video aku sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, perjalananku berlanjut dari Kutoarjo menuju ke stasiun Yogyakarta menggunakan kereta api Fajar Utama Jogja dengan tarif khusus kelas premium Rp45.000 saja. Dan kebetulan kereta api Fajar Utama Jogja di stasiun Kutoarjo juga mengalami penyusulan. Wah, lagi-lagi disusul ya. Disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Nah, dan di kereta api Fajar Utama Jogja aku pakai waktunya untuk beristirahat sejenak ya teman-teman sebelum tiba di stasiun Tugu Yogyakarta. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah menonton vlog aku dari Kiara Condong menuju Yogyakarta ini.